Fiona. Aku Vivi. Yuk ikutin keseruan kita hari ini. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya, tempat di mana disabilitas dan kesetaraan menjadi prioritas bagi kami. Hari ini kita akan menjelajahi jalur masuk khusus bagi mahasiswa disabilitas melalui jalur yang ramah dan juga inklusif. Oke, baik. Selamat siang. Di sini saya dengan Kak Romalita dari jurusan PBSI ya. Boleh perkenalkan lagi Kak tentang diri Kakak? Halo, perkenalkan nama saya Romalita Manik. Saya asal dari Sumatera Utara, Medan. Saya di sini berkuliah mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan saya kan disabilitas tunanetra low vision. Kenal Kak Romalita. Nah, Jadi di sini Kak dari jalur masuk lewat jalur disabilitas ya Kak. Mungkin boleh nih diceritakan sedikit pengalaman dari Kakak jika mengetahui tentang jalur disabilitas di Indonesia. ya sulit sih ada ya, gampangnya juga ada. Sama aja sih sebenarnya kayak jalur SNMPTN, SNMPTN sama. Tapi di sini kami waktu itu ya nggak tahu ya sekarang, tapi tahun lalu itu tahun 2022 tuh kami itu melakukan pendaftaran itu 2 kali tes. Pertama itu kan tes ujian, yang kedua itu tes pendaftaran. Oke, kalau boleh tahu tahapan apa saja sih Kak buat jalur disabilitas ini? Mungkin mulai dari proses administrasi hingga tesnya itu seperti apa? Jadi awalnya itu kan cari sih. Cerita sedikit ya. Awalnya itu udah coba-coba nih jalur SBN, SMN nggak dapat. Dan pada akhirnya teman saya merekomendasikan nih tinggal satu lagi nih. Ini terakhir yang bisa aku bantu, yang bisa dapat di UNESA. Kebetulan membuka jalur disabilitas. Padahal yang saya tahu tuh yang membuka jalur disabilitas itu masih Universitas Brawijaya. Ya aku mau gitu, langsung tak ambil gitu ya, siapa yang nggak mau gitu. Terus ya saya cek brosur ya. Tahapannya kayak pendaftaran, isi nama, di diri. Tapi yang ini harus membuat itu surat disabilitas dengan mencantumkan juga surat kesehatan. Nah, surat disabilitas ini juga menjadi kesulitan, dimana kan kami harus ke dokter mata dulu, cek mata dulu, dan kami harus mengeluarkan biaya lagi untuk cek mata. Cek kesehatan juga kami harus tes urin, tes ini, tes itu. Di situ sih yang letak ribetnya. Oke. Karena di mana kami harus nunggu dokter ini harus ada, nggak terus ada kan, dan kami juga harus mengatur jadwal. Itu kami udah pendaftaran itu kami menunggu antara beberapa saat ya, beberapa minggu ya kemarin ya, ada kayak sebulan kami dinyatakan lulus. Tapi kami juga ditaruh ada tes lagi, tes ujian. Nah, tes ujian ini juga menjadi kesulitan bagi kami, dimana tes ujian ini sama dengan tes ujian UTBK. Tapi kami pada akhirnya meminta izin untuk kami itu dibantu untuk itu kan tentunya nggak bisa dibaca sama aplikasi atau suara kan, HP atau gadget atau yang apa, kami laptop itu kan kami kan punya aplikasi suara untuk membaca layar itu. Jadi kebetulan itu tidak bisa dibaca saat itu. Dan tidak bisa dibaca dan juga mengejar waktu kan. Pada akhirnya kami meminta izin untuk dibantu oleh siapalah, orang tua atau teman yang bisa bantu kami. Karena kan pihak UNESA kan nggak mungkin ke Sumatera kan untuk melakukan ujian itu gitu. Nah, setelah itu juga kami nunggu sampai 2 minggu atau berapa gitu, tapi nggak sampai sebulan kami nunggu hasil tes ujian kami. Kalau kami lolos tes ujian, kami bisa masuk tes wawancara. Disitulah babak penentuan kami di jurusan mana, baru dinyatakan kami lulus. Oke, berarti kemarin itu ujiannya Kakak itu secara online ya. Nah, apakah dari adanya jalur disabilitas tersebut Kakak merasa terbantu dengan jalur tersebut? Terbantu karena kalau di mana-mana kalian itu dapat bisa beberapa jalur SBMPTN, jalur mandiri, jalur SNMPTN. Kami dapat satu lagi, jadi kami nggak hanya di lingkup itu,
terbantukan lah. terbantu ya, karena ada masih ada jalur lain untuk berkesempatan berkuliah nih. Apakah kakak ada sedikit kesulitan dalam penyesuaian pelaksanaan ujian? Kesulitan saat itu kami cari orang, itu juga ujiannya dilaksanakan dengan tidak di hari libur ya, dimana kami kesulitan untuk mencari orang yang mampu membantu kami nggak bisa dibantu orang dengan orang ini aja, nggak bisa, kan ada orang yang tidak bisa menggambarkan apa yang ada gambaran, kalau misalnya ada gambaran ini harus benar-benar orang yang tepat. Mungkin terkait jalur disabilitas tersebut, adakah mungkin saran dari kakak mengenai perbaikan biar proses dari jalurnya itu lebih baik lagi gitu? Ada satu ya, kalau memungkinkan di ujiannya itu mungkin kami dikasih waktu lebih lagi. Kalau boleh itu website atau apa lebih up to date untuk tunanetra. Yang itu aja sih. Mungkin sekian sih bisa dicukupkan buat wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya Kak Romanita atas waktunya. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat siang. Yuk simak bagaimana tahap dan alur pendaftaran jalur disabilitas. Tahap yang pertama adalah lakukan registrasi secara online dengan cara mengisi formulir pendaftaran di website resmi UNESA. Lalu, pilihlah jalur disabilitas. Tahap yang kedua, setelah melakukan registrasi secara online, lakukan pengajuan dokumen dengan cara mengunggah dokumen pendukung seperti surat keterangan disabilitas dari dokter. Tahap yang ketiga adalah penyesuaian ujian. UNESA menyesuaikan ujian masuk masing-masing calon mahasiswa sesuai dengan kebutuhan. Keempat, seleksi dan pengumuman. Proses seleksi dilakukan secara adil dan pengumuman diterbitkan secara online. Tahap yang terakhir atau tahap yang kelima, penerimaan dan orientasi. Mahasiswa yang diterima mengikuti program orientasi untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus. Di UNESA, kami memahami bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik. Bersama-sama, kita ciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif di UNESA. Untuk itu, mari kita bangun masa depan yang lebih baik, di mana setiap individu dihargai dan diberi kesempatan yang sama untuk belajar dan tumbuh berkembang. Terima kasih udah ikutin keseruan kita hari ini. Kita tunggu kehadirannya di UNESA ya. See you!